Di Al-Quran nggak kurangan ayat yang menuturkan bahwa semata-mata karena hidayah Allah lah yang diberikan kepada manusia, maka manusia itu lalu bisa menjadi orang yang beriman. Banyak sekali ayat-ayat seperti ini. Saya kutipkan satu aja gitu. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Jika Tuhan mau menghendaki, maka seluruh manusia di muka bumi ini dijadiin beriman semua. Jadi wis ra ono perdebatan free child, itu gak ada. Wis mesti iman kabeh, wis yo nikah genas gitu. Gitu. Bahkan nek Gusti Allah kersa semua umat sedunia, manusia sedunia dijadiin beriman semua. Setelah dijadiin beriman, dijadiin NU semua, ya bisa. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Tuhan mau menghendaki, maka semua manusia akan dijadiin satu umat, dijadiin umat senang asrokolan semua, ya bisa. Begitulah kemahakuasaan Allah Ta'ala kepada diri kita. Dalam sejarah kita menyaksikan contoh-contoh ekstrim terhadap ini. Maksudnya ekstrim itu yang dulu itu musuh banget, belakangan itu jadi sahabat banget gitu. Umat Islam dan Kanjeng Nabi kita ngerti nyaris saja nyaris saja dihancurkan dalam perang Uhud misalnya. Dan panglimanya Khalid bin Walid. Iya kan? Tapi belakangan Khalid bin Walid itu masuk Islam dan menjadi panglima Kanjeng Nabi, sehingga nggak pernah kalah. Enggak pernah kalah. Wes pokoknya musuh Romawi yang sampai digambarkan ada yang menyebut 300.000 pasukan Romawi. Pasukannya Khalid bin Walid cuman 30.000 gitu. Menangan. Sampai Sayyidina Umar itu khawatir Khalid itu lalu tinggi hati gitu. Akhirnya dipensiunkan dari panglima itu, dan Khalid bin Walid meninggal di atas kasurnya. Padahal Khalid bin Walid pengennya syahid, dan dia sudah perang bolak-balik. Ya itulah tanya. Dulu kita mengenal juga nama putranya Abu Jahal yang luar biasa memerangi Nabi, Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika Fathu Mekah, satu-satunya orang pentolan yang punya pasukan walau jumlahnya sedikit yang berani menghadang pasukan Islam masuk ke kota Mekah, itu pasukannya Ikrimah. Nggak ada yang berani lagi. Abu Sufyan itu nggak berani sebagai pimpinan Quraisy waktu itu, karena pasukan Nabi itu udah banyak banget. Tapi Ikrimah dengan permusuhannya itu ya lawan, walaupun kalah lalu kemudian kabur gitu. Tapi belakangan kita ngerti Ikrimah itu lalu masuk Islam dan menjadi pasukan utamanya Sayyidina Abu Bakar dan syahid. Adapun Khalid bin Walid perang bolak-balik orang syahid. Ya begitulah Gusti Allah itu. Ini tamsil-tamsil luar biasa ke kita gitu. Nah, contoh ekstrem terbalik ya sing paling masyhur kan Abdurrahman bin Muljam itu ya, itu paling masyhur. Walaupun bukan satu-satunya contoh masyhur ya. Dan gambarannya Abdurrahman bin Muljam itu begini. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Awak dhewe ora ngono, ora. Malam yo qiyam nongkrong. Karo plirak-plirik ya. Arah jam 1 sallallahu alaihi ya. Kelakuane kalian kan gitu. Nek ana cah kafe selawatan iki curigai. Mesti ana cewek ayu disolawati. Lalu disebut tawassul. Bocah. Yo malam kita yo melek terus ya. Neng ora tahajud boten.
siang kok poso yo enak nongkrong cah ora poso. Abdurrahman bin Muljam itu levelnya begitu, hafal Quran. Tapi ya kersane Gusti Allah, terjadilah peristiwa itu. Ya Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali, sampai pernah diramalkan oleh Kanjeng Nabi bahwa wahai Ali, engkau akan syahid dengan cara begini, dan pembunuhmu adalah seburuk-buruknya manusia. Iya begitu. Maka teman-teman, ketika sekarang kita ini beriman berislam, ya wis alhamdulillah banget gitu, ngoten niku. Kalaupun kita belum bisa merasakan kealhamdulillahan itu, atau cenderung berada di posisi ya karena aku soleh, karena aku taat, karena aku ahli ilmu dan segala macamnya gitu kan, kebalikan itu ya. Ya pelan-pelan lah dibalik supaya rasa syukur kita membesar. Itu. Dulu ini diabadikan dalam surat Al-Hujurat nih di akhir-akhir itu. Galangan orang-orang Arab yang masuk ke dalam agama Islam itu menyatakan, menyeolahkan bahwa mereka itu dengan masuknya mereka ke dalam agama Islamnya Nabi Muhammad itu, lalu mereka telah memberikan sumbangsih kepada Islam. Dan itu dibantah oleh Al-Quran itu. Gitu. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ini hendak woro-woro kepada Allah tentang keberagamaan kalian gitu? Apakah kalian itu lalu merasa dengan kalian masuk Islam itu lalu telah memberikan sumbangsih besar kepada kejayaan Islam gitu kira-kira gitu. Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi gitu. Langsung dibantai ya sama Gusti Allah itu. Padahal Allah itu Maha tahu apa yang ada di langit dan di bumi. Yamununa 'alaika an aslamu, mereka mengatakan kepadamu bahwa telah memberikan pertolongan karena mereka berislam. Yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Islamnya mereka tidak membantu apa-apa kepadaku. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah menolong mereka, membantu mereka sehingga mereka bisa beriman. Gitu. Ya jangan-jangan posisi kita juga begitu gitu ya. Kan iya tuh. Posisi kita juga begitu, tidak memperkaya Allah sedikit pun dan tidak juga mengurangi Allah sedikit pun. Bahkan di hadis qudsi itu ada gambaran yang sangat ekstrim, luar biasa ekstrim itu, tentang proklamasi bagi kemahaagungan Allah Ta'ala yang tidak pernah tertambahkan atau terkurangi oleh sumbangsih manusia, baik itu secara beriman ataupun berislam. Umpama seluruh manusia dan jin, tambah jin loh ya, orang manusia tok, jin, sejak awal penciptaan sampai akhir zaman, nggak kebayang tuh jumlah itu, berkumpul di satu tempat, lalu semuanya memohon kepada Allah, dan Allah mengabulkan semua permintaan mereka, maka itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali bagaikan setetes air yang menetes dari jarum yang dicelupkan ke laut. Itu pun aku pikir ini sifatnya lebih kepada majas ya. Tapi kalau dipahami secara harfiah pun ini memperlihatkan bahwa iya nggak nyumbang apa-apa ya, nggak nyumbang apa-apa, malah kita butuh sumbangan gitu. butuh sumbangan. Lek cara Al-Quran tanda petik membantai orang-orang yang kafir kepada Allah kan begitu, tapi dengan bahasa yang keras gitu, bahasa yang keras gitu. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillah. Cermatilah orang-orang yang kau jadikan sekutu di luar Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkanlah buktinya, perlihatkan buktinya bahwa mereka itu memberikan sumbangsih kepada penciptaan bumi. Itu bahasa Al-Quran ngentek ke orang kafir itu. Orang kafir ya, jangan dipakai ke kita, orang kafir aja itu.
Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Ataukah mereka memiliki saham, sumbangan, investasi pada penciptaan langit? Enggak ada. Enggak ada, teman. Nah, sampai di sini saya hanya ingin menunjukkan betapa kita diparing beriman, berislam gitu ya. Lalu diparing adanya Kanjeng Nabi SAW, diparing bisa ndereke Kanjeng Nabi, seneng Kanjeng Nabi, cinta Kanjeng Nabi, seneng sholawat dan sebagainya. Maka kiranya rasa syukur kita itu, hamdalah kita itu disahihkan oleh ayat itu untuk fabidzalika falyafrahu, wis to seneng-seneng gitu. Gitu. Iya, yang dipikir-pikir ya apalagi yang mesti nggak kita jadiin dalih untuk tidak seneng gitu ya. Karena kalau kita sudah begitu beriman, berislam, derek Kanjeng Nabi, tanda petik ya kiranya udah selesai. Selebihnya gimana rahmatnya Allah diparingke kepada kita, ridho Allah diparingke kepada kita. Gitu. Kalaupun kita luput-luput, Allah menjamin bahwa itu akan diampuni. Itu jaminan dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Gitu. Tapi tidak berlaku nek urusan utang piutang ya. Nek urusan dosa sama manusia selesaikan dulu. Gitu teman-teman. Jadi berbahagialah, bersyukurlah, beriang gembiralah dikarenakan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW.